Ekonomi dunia sedang sakit. Setidaknya itu yang diakui para pemimpin negara-negara anggota G20 pada pertemuan di Hangzhou, Tiongkok pada 4 hingga 5 September 2016. Namun di tengah kondisi ini, sejumlah perusahaan ternyata masih mampu memupuk pundi-pundi kekayaannya dan menjadi perusahaan publik terbesar di dunia. 3 posisi teratas didominasi bank asal Tiongkok. Korporasi publik terbesar dunia. Saya ulas selengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat yang pertama, ini mungkin bisa dilihat terlebih dahulu ada posisi 1, 2, 3. Jadi dan yang di bawah adalah posisi bank-bank asal Indonesia dalam ranking yang diciptakan di 63 negara yang disurvei. Ini adalah perusahaan-perusahaan publik, jadi perusahaan-perusahaan plat merah. Sederhananya apa? BUMN. Kita lihat, ini adalah ICBC berada pada posisi pertama. Tiga-tiganya Tiongkok ya. Ini adalah ICBC, Industrial and Commercial Bank of China, kemudian China Construction Bank, kemudian kita lihat pada posisi ketiga adalah Agricultural Bank of China. Kita ke posisi pertama. Ini adalah ICBC. ICBC, Anda ingat apa kalau misalnya Anda ke wilayah Sarinah, Tamrin biasanya ada ya ICBC gitu. Itu saking dekatnya loh ternyata bank itu dengan sehari-hari masyarakat Jakarta khususnya ya ICBC atau biasanya ada itu kalau di sebuah bangunan yang memang dimiliki juga oleh ICBC. Kita lihat ICBC menjadi perusahaan publik pada posisi pertama terbesar di dunia. Dari mana mereka mengkalkulasi ini? Diakumulasikan ini semua, baik itu penjualan, laba, aset, hingga kapitalisasi pasar. Berapa nilainya? Kita lihat untuk penjualan 171,1 miliar dolar Amerika. Saya nggak kebayang tuh gede banget jumlahnya. Belum lagi ditambah laba 44,2 miliar dolar Amerika. Lalu aset 3.420,3 miliar dolar Amerika. Dan perusahaan yang memang didirikan pada 1 Januari 1984 ini memang menjadi menggurita karena meskipun dia memiliki headquarters ataupun juga pusat utama ada di Beijing, Tiongkok, tapi dia memiliki ribuan cabang di seluruh dunia. Jadi begitu masif mereka berbisnis, termasuk juga masuk ke Indonesia. Kita lihat ini besar sekali dan aset itu termasuk bangunan-bangunan ataupun juga gedung-gedung yang mereka miliki tidak hanya di Tiongkok, tapi kita lihat ternyata juga dimiliki di negara-negara lain termasuk Indonesia. Dari ICBC kita ke China Construction Bank, ini lebih ke sektor konstruksi. Lalu kita lihat berapa sesungguhnya yang mereka miliki. Tidak kalah banyak juga tadi. Kita lihat penjualan yang mereka bisa raup 146,8 miliar dolar Amerika, labanya 36,4 miliar dolar Amerika, asetnya nyaris 3.000 miliar dolar Amerika. Kemudian kapitalisasi pasarnya 162,8 miliar dolar Amerika. Saya banyak menyebut angka-angka miliar dolar Amerika kayak punya aja ya. Dibilang-bilang terus gitu. Baik, selanjutnya kita lihat pada posisi ketiga adalah Agricultural Bank of China. Dan ini memang salah satu bank juga memberikan kredit di sektor pertanian di Tiongkok, tapi bukan hanya Tiongkok ya, tampaknya mereka juga ekspansi kok ke beberapa negara. Kita lihat penjualannya itu mencapai 131,9 triliun rupiah, kemudian 28,8 miliar dolar Amerika maksud saya, mohon maaf. Kemudian itu labanya, kemudian asetnya juga besar, 2.739 miliar dolar Amerika ditambah kapitalisasi. Oh, ini kapitalisasi ya. Kapitalisasi pasar 152,7 miliar dolar Amerika. Ini adalah yang dilakukan oleh Forbes untuk setiap tahun. Biasanya mereka akan mengumumkan ranking-ranking perusahaan tersebut. Dan yang menarik adalah bila kita melihat ini, jadi mereka tuh ternyata punya spesifikasi masing-masing banknya. Harusnya ini bisa dicontek juga ya untuk kita. Bagaimana China Construction Bank, mereka lebih fokus di mana, agriculture mereka fokus di mana. Karena ternyata apabila kita melakukan sesuatu dengan lebih fokus, maka akan lebih dalam lagi penetrasinya, akan lebih banyak peluang yang bisa digarap. Lalu dari dunia, ini menarik loh tapi sebentar sebelum saya ke Indonesia. Bagaimana 3 bank asal Tiongkok akhirnya membuat keok perusahaan-perusahaan berasal dari Amerika Serikat. Apple di bawah bank-bank Tiongkok ini. Kemudian kita lihat lagi ada JP Morgan Chase Co. Salah satu yang terbesar di Amerika Serikat juga kalah. Kemudian Citibank juga akhirnya kalah. Lalu kita bergeser ke Indonesia untuk melihat seberapa mampu kita berkompetisi. Kita lihat ada di sini ada lihat ini adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Sentral Asia. 2 tampaknya ini perusahaan publik ya. Ini adalah perusahaan yang juga tercatat di bursa maksudnya. Saya mohon maaf. Lalu kemudian kita lihat 429 untuk Bank Rakyat Indonesia. Saya ke sini terlebih dahulu. Oke, saya mohon maaf itu ada typo. Bank Rakyat Indonesia tanpa mengurangi rasa hormat ke BRI. Itu harusnya adalah Bank Rakyat Indonesia atau kita kenal dengan BRI. BRI biasanya fokus bermain di sektor mana?
UMKM. Kredit usaha mikro salah satu kemampuan ataupun juga keahlian BRI. Kita lihat penjualan yang berhasil diraup ya hingga semester pertama kita lihat adalah 7,1 miliar dolar Amerika, labanya 1,9 miliar dolar Amerika. Asetnya kalau kita bandingkan tadi yang ribuan miliar dolar Amerika dari Tiongkok masih jauh, tapi it's not bad. Kita lihat 63,7 miliar dolar Amerika dan kapitalisasi pasarnya mencapai 20,4 miliar dolar Amerika. Dan BRI sendiri salah satu blue chip yang sering ditransaksikan di pasar domestik. Dia di dunia berada pada posisi 429, masih sangat jauh ya, kita harus mengerek posisi. Tapi bukan tidak mungkin kalau kita punya strategi long term, jadi bukan hanya hit and run gitu misalnya. Ini adalah Bank Rakyat Indonesia pada posisi pertama di Indonesia 429 di dunia. Lalu Bank Mandiri pada posisi kedua di Indonesia, posisi 462 di dunia. Kita lihat Bank Mandiri berapa nilainya? Masih jalan dia, yaitu Mars ya, yang dinyanyikan oleh para pekerja baik. Penjualan 7,5 miliar dolar Amerika, laba 1,5 miliar dolar Amerika, asetnya 66 miliar dolar Amerika dan kapitalisasi pasarnya sedikit di bawah BRI 17,6 miliar dolar Amerika. Pada posisi ketiga di Indonesia adalah Bank Sentral Asia yang mayoritas dimiliki oleh grup Jarum ini. Kita lihat Bank Sentral Asia berada pada posisi 620 di dunia, tapi di Indonesia berada pada posisi ketiga. Yes, kita lihat penjualannya 4,4 miliar dolar Amerika, laba 1,3 miliar dolar Amerika, 43,1 miliar dolar Amerika untuk aset dan kapitalisasi pasar 24,5 miliar dolar Amerika. Ini semakin mengukuhkan bahwa bisnis perbankan mengakuisisi bisnis dunia. Artinya mereka menguasai, mereka adalah raja-raja bisnis di dunia. Tidak hanya di dunia, di Indonesia pun terbukti mereka lah pemegang uang paling besar, baik dalam negeri maupun dunia.